Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 11, Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 akan menjabarkan mengenai contoh kasus di bidang jasa dan konstruksi. Nah, tugas ini kami buat untuk mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Kelompok kami berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mita Livia Putri dengan NPM 20120111102. Nama saya Wayan Evi Oktaviani dengan NPM 20520111054. Perkenalkan, nama saya Joni Purba dengan nomor NPM 20120112118. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus dengan nomor putusan 1868K/Pitsus/2015, yaitu proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pihak yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah konsultan pengawas atau terdakwa lainnya adalah kontraktor pelaksana dan pengguna anggaran dalam berkas yang terpisah. Permasalahan utama di dalam kasus ini yaitu ketidaksesuaian volume pekerjaan yang terpasang dengan volume pekerjaan yang tertera di dalam kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram, disebutkan bahwa volume yang tidak dikerjakan oleh kontraktor adalah sebesar 1.830,95 meter kubik, yaitu pekerjaan untuk struktur kaki untuk bangunan breakwater. Hasil pemeriksaan lainnya adalah terdapat pekerjaan timbunan untuk reklamasi yang ternyata sebagian material urugannya berasal dari galian kolam labuh atau masih pada proyek yang sama, yaitu sebesar 153.498,5 meter kubik. Hal ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan dalam putusan karena dianggap tidak perlu dilakukan pembayaran terhadap material yang berasal dari galian kolam labuh tersebut. Dari temuan yang dikemukakan oleh tim ahli terdakwa selaku konsultan pengawas atau MK, dinilai tidak bertanggung jawab atas wawasan kemajuan fisik pekerjaan, baik itu dari segi kualitas maupun segi kuantitas pekerjaan. Perbuatan terdakwa dinilai telah bertentangan dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah pada pasal 33 ayat 2, yaitu mengenai pembayaran yang hanya dapat dilakukan senilai dengan pekerjaan yang telah terpasang. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli Universitas Mataram, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar 4 miliar lebih, di mana dari kerugian tersebut dinyatakan terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu yang pertama, terdakwa selaku konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dari proyek pembangunan dermaga haji tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, di mana proyek tersebut merupakan sarana yang sangat vital sebagai penyeberangan, sehingga apabila dermaga tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya, maka akan berakibat fatal bagi masyarakat. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh tim penyelam, ditemukan beberapa kekurangan pada pekerjaan breakwater, refinement, dan reklamasi. Yang ketiga, akibat perbuatan terdakwa, negara telah dirugikan sebesar 4 miliar lebih, di mana kerugian tersebut dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada kontraktor. Nah, akhirnya kasus ini sampai ke Pengadilan Negeri Mataram. Pelaku I beserta 2 orang lainnya yakni GI dan MZ diputus bersalah dan dijatuhkan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Tak puas dengan putusan tersebut, ketiganya lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram. Namun, bukannya dibebaskan, ketiganya malah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 200 juta. Tidak sampai di situ, I beserta 2 orang lainnya kemudian menempuh upaya hukum lewat jalur kasasi di Mahkamah Agung. Namun, upaya untuk meringankan hukuman kembali gagal. Oleh Hakim Agung, I divonis pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan dikenakan uang pengganti sebesar 4,6 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih, mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Purba
Purba dengan nomor NPM 20120111218. Di sini saya akan membacakan contoh kasus pemberantasan korupsi yang ada pada jasa konstruksi. Di sini saya akan membacakan kasus KPK menetapkan 2 orang jaksa sebagai tersangka. Keduanya adalah Eka Safitra yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta. Selain 2 jaksa itu, KPK juga menetapkan Dirut PT Manira Arta Mandiri yaitu Gabriela Yuan Ana sebagai tersangka. Jenis kasus dari kasus ini yaitu suap terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo senilai 10,89 miliar. Adapun instansi dan orang yang terlibat adalah tersangka terdiri dari 3 orang, yaitu 1 jaksa di Kediri Yogyakarta atas nama Eka Safitra dan jaksa di Kediri Surakarta yaitu Satriawan, dan yang ketiga adalah Dirut PT Marina Arta yaitu Gabriela Yuan Ana. Adapun terkait saksi kata Kabiro, Humas KPK Febriansyah tidak menjelaskan secara rinci berapa saksi yang terkait, dan pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP perwakilan DIY Sewon Bantul Yogyakarta. Dan kisaran kerugian negara yaitu KPK menaksir 10,89 miliar dari nilai pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta, dan hukumannya sebagai pihak yang diduga penerima yaitu Eka dan Satriawan melanggar pasal 12 atau 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun isi pasalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sebagaimana juga pihak yang diduga sebagai penyuap melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal ayat 1 huruf A atau B yaitu Gabriela Yuan sebagai Dirut PT Marina, melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Jadi sekian kasus yang bisa saya bacakan tentang pemberantasan korupsi di bidang jasa konstruksi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pemberantasan korupsi pada bidang jasa konstruksi. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nama kasusnya ialah KPK tetapkan tersangka baru kasus suap di Lampung Selatan. Sumber dari Andri Novelino, CNN Indonesia. Jenis kasus adalah korupsi, suap, dan menyuap. Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Pemerintah Dinas atau Daerah Lampung Selatan. Orang-orang yang terlibat. Yang pertama ada Hermansyah Hamidi, Kadis Lampung Selatan tahun 2016 sampai 2017. Lalu Zainuddin Hasan, mantan bupati. Lalu yang ketiga Agus Bakti Nugroho,
staf ahli Zainuddin. Berdasarkan laporan KPK yang meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan, yang diduga bersama-sama menerima atau mendapatkan janji terkait penggadaan barang dan jasa. Hermansyah Hamidi diperintahkan oleh Zainuddin untuk memungut fee dari proyek-proyek dan dinas PUPR sebesar 21% dari anggaran proyek. Hermansyah Hamidi kemudian menginstruksikan Syahuddin Kadis PUPR saat ini untuk mengumpulkan setoran dari rekanan. Uang tersebut nantinya diserahkan kepada Agus Bakti Nugroho yang merupakan staf ahli Zainuddin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan. Dana yang diserahkan oleh rekan kemudian diterima oleh Hermansyah yang kemudian disetorkan kepada Zainuddin Hasan melalui Agus Bakti Nugroho sekitar 72,74 miliar. Adapun besaran dana yang diterima dibagi nilainya pada ULP sebesar 0,5 sampai 0,75% dan untuk Zainuddin selaku bupati sebesar 15 sampai 17%. Untuk Kadis PU sebesar 2%. Hukuman yang diberikan kepada mereka ialah atas perbuatannya Hermansyah disangkakan melanggar pasal 2 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam perkara ini, Zainuddin sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Lampung. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Zainuddin dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU suap fee proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan. Zainuddin sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis tersebut, namun Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Zainuddin. Dengan kata lain, Zainuddin tetap harus menjalani 12 tahun masa tahanan. Menurut saya, hukuman tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dengan hal tersebut, tergantung pada tuntutan jaksa, tindakan pidana korupsi, dan selanjutnya tergantung pada putusan majelis hakim dalam musyawarah untuk memberikan vonis kepada tersangka, baik berupa pidana penjara dan pengganti uang denda. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 11 mengenai contoh kasus di bidang jasa konstruksi. Sekian, terima kasih.